Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara dan perkembangan umat Islam di kawasan negara Malaysia. Dalam geografis Asia Tenggara tersebut memiliki luas paling besarnya itu ialah wilayah yang mana pelayarannya tersebut sebagai sarana masuknya Islam ke Asia Tenggara. Tentu banyak teori-teori yang masuk karena adanya pelayaran tersebut, seperti teori Cina, Gujarat, Arab, dan lain sebagainya. Karena adanya pelayaran tersebut, banyak masuknya orang-orang baik agama non-Islam, Islam, dan lain sebagainya. Yang mana adanya pelayaran tersebut banyaknya ada pertukaran uang, pertukaran transaksi, dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang ingin menyebarluaskan agama Islam tentu menjadi mudah, tentu menjadi gampang untuk menyebarkan Islam ke Asia Tenggaranya tersebut. Kedua, perkembangan Islam di negara Malaysia. Malaysia ini merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Malaysia ini terletak di Semenanjung Malaka dan memiliki ibu kotanya itu ya Kuala Lumpur. Malaysia itu mempunyai luas wilayah sekitar 328.847 km persegi atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya di seberang 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan, dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia itu berkisar 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ialah bahasa yang mirip kayak bahasa Indonesia, tetapi adanya perbedaan sedikit saja antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sedangkan agamanya mayoritas itu seperti Indonesia, yaitu Islam. Berapa persen? 53%. Sisanya yang bukan non-Islam berarti ya. Buddha itu adalah 17%. Ada Buddha di negara Malaysia itu 17%. Konghucu, Tao, Chinese itu 11%. Kristen 8,6% dan Hindu 7%. Malaysia ini terdiri dua bagian, ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan sebuah menanjung yang terpanjang di dunia. Bagian tengahnya membujur pegunungan dari utara ke selatan. Pegunungan tersebut terdiri dari beberapa rangkaian sejajar. Daratan rendah utama adalah daratan rendah Kedah di utara, daratan rendah Selangor di barat, daratan rendah Johor di selatan, daratan rendah Kelantang dan Pahang di pantai timur. Daratan rendah di pantai timur makin ke selatan makin melebar. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropis. Nah, Malaysia ini sudah jelas dia memiliki iklim tropis. Sebutan kepala negara Malaysia adalah yang di Pertuan Agung. Kalau misalnya di Indonesia itu ialah presiden, sejenis presiden lah ya. Dan pemerintahnya dikepalai oleh seorang perdana menteri. Kalau di Indonesia itu sama saja kayak gubernur. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa, Malaysia, dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negaranya. Penduduknya sebagian besar 61% itu terdiri dari suku Melayu pribumi. Nah,
kalau misal dalam masyarakat itu ada 100%, misalkan 61% ini ialah orang itu pribumi asli atau juga Melayu pribumi ya. Sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari muslim dan non muslim. Kenapa bisa datang ke negara Malaysia? Tentu adanya perdagangan, adanya pelayaran. Maka datangnya muslim atau non muslim tersebut dikarenakan oleh pelayaran tersebut. Yaitu muslim dari Indonesia datang nih ke Malaysia, pulau apa aja? Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandaling. Dan muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non muslim berasal dari Cina dan India. Nah, negara Malaysia ini berpedoman atau berpegang teguh terhadap ilmu fikih sama seperti Indonesia, yaitu memegang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hampir sama tuh, bukan hampir sama antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia, menurut Azyumardi Az-Zahra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Hadramaut itu letaknya itu di Yaman Timur. Yaman itu ada Yaman Barat dan Yaman Timur, dan Hadramaut itu terletak di Yaman Timur. Tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, kini Bangladesh. Nah, Islam masuk ke Malaysia itu ada tiga teori. Yang pertama itu dari Arab, atau juga dari Hadramaut, atau juga dari Yaman Timur. Yang kedua dari India, dari Gujarat India yang datang ke Malaysia dikarenakan tadi perdagangan tadi. Tentu India ini menjadi teorinya masuknya Islam ke Malaysia. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali, yaitu Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk Malaysia, kita dapat merujuk pernyataan Ahmad Sewang. Memasuki awal abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris. Urusan-urusan dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal itu diatur oleh sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen untuk urusan agama. Tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi peradilan agama atau mahkamah syariah yang diketuai hakim agama. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak seperti Mahkamah Agung ya. Bersama dengan itu juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikan perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama. Perguruan tinggi kebangsaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini kita kenal Universitas Kebangsaan Malaysia. Tentu setiap negara itu memiliki universitas yang menonjolkan. Kalau Indonesia itu ialah Universitas Indonesia. Kalau misalnya di Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kalau misalnya di Yaman itu Al-Aghraf, namanya Universitas Al-Aghraf. Kalau misalnya di Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo, itu letaknya di Kairo, Mesir. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau top down. Sebab
penguasa atau pemerintah Malaysia yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Al-Quran berlaku di Malaysia. Berarti di negara Malaysia tersebut memiliki hukum yang berpedoman pada Al-Quran. Yang mana ketika Allah memerintahkan untuk pancung tu orang, maka Malaysia tersebut menghukum pancung tu orang. Di samping itu ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang. Perlakuan Malaysia di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang menjumlah 68. Hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan relasi hukum Islam yang sejalan dengan mazhab Imam Syafi'i di Malaysia, sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, yang mana ada 68 pasal yang ada di Malaysia itu terdiri itu pasal-pasal hukum ya. Yang mana dari 68 tersebut 42 pasalnya tersebut berpegang teguh pada syariat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tentu Islam di negara Malaysia itu sudah signifikan atau berkembang secara luas. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam perkembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qari dan qari'ah Indonesia. Maksudnya, setelah Malaysia itu memberikan pasal kepada masyarakatnya, 48 dari 62 pasal tersebut berpegang teguh Imam Syafi'i. Negara Malaysia ini sama seperti ke Indonesia. Masuknya kayak para masyayikh, para kiai, para alimul ulama dan para habaib yang masuk pada negara Malaysia tersebut. Tentu setelah masyayikh tersebut datang ke Malaysia, Islam di Malaysia itu semakin berkembang, semakin luas, semakin banyak yang penganutnya di negara Malaysia tersebut. Awalnya menjadi orang kafir, berubah menjadi orang muslim. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan adanya masyayikh yang datang dari luar negeri ke negara Malaysia tersebut. Kemudian setelah berkembangnya negara Malaysia tersebut, tentu Malaysia ini membuat perlombaan. Salah satunya itu musabaqah tilawatil Quran, yang mana yang diikuti oleh para qari dan qari'ah. Qari ini adalah orang yang suara bagus untuk membaca Al-Quran. Itu buat laki-laki. Kalau qari'ah itu orang yang suaranya bagus sama tapi berjenis kelamin perempuan. Nah, yang mana qari'ah ini diadu siapa yang suara paling bagus. Yang mana lomba tersebut itu internasional. Maksud internasional ini ialah diikuti oleh banyak negara seperti Indonesia, Brazil, terus Thailand, dan lain sebagainya. Bangunan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan kebanyaknya masjid juga yang dibangun. Juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi di negaranya. Di Kelantan, hukum hudud atau pidana Islam telah diberlakukan sejak 1992. Nah, setelah Malaysia tersebut menyelenggarakan lomba musabaqah tilawatil Quran yang dihadiri oleh para qari dan qari'ah sedunia atau mendunia yang internasional. Kemudian Islam itu semakin bertambah. Alhasil, yang mana Islam tersebut banyak yang diikuti oleh orang-orang yang baru dari non-Islam. Taunya dari mana? Taunya itu dari jamaah haji
dari negara Malaysia tersebut banyak yang ngikut. Dan yang kedua, dan juga banyak mengikuti dan juga banyak menghormati agama Islam dan tidak adanya penghinaan dan lain sebagainya. Dan juga adanya hukum hudud. Hudud itu di dalam fikihnya itu ialah kalau bahasa kita tuh balas dendam, ya. Kalau bahasa kita tuh balas dendam, kalau bahasa anak zaman sekarang. Maksudnya balas dendam gini. Misalnya Aisyah dibunuh, tentu misalnya Aisyah dibunuh oleh si Azaminya ini wajib dibunuh kembali atau dipotong palanya. Atau juga kalau misalnya dia nggak mau dibunuh balik, itu harus mendapatkan kisos, harus mendapatkan hukuman seperti membayar ontanya itu banyak. Ntar itu dijelaskan di dalam hukum fikih. Dan juga kalau misalnya kayak maling, misalnya ada Ahmad ini maling duitnya si Fani. Nah, orang si Ahmad itu tangannya dipotong. Itu hukum hudud. Yang mana hukum hudud di Malaysia tersebut telah diberlakukan oleh pemerintahannya, oleh Perdana Menterinya, oleh Tuan yang diperagungkan sejak 1992. Meski demikian, Malaysia menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama lain dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin Muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Nah, setelah diberlakukan pada tahun 1992 hukum hudud tersebut, banyak pemimpin yang beragama Islam. Akan tapi Islam di negara Malaysia tersebut tidak memaksakan. Kalau misalnya ada orang non-muslim itu ingin masuk Islam, diterima. Akan tapi kalau misal orang non-muslim tidak mau masuk Islam juga itu nggak apa-apa. Buat apa seperti itu? Pemerintahan itu menjamin kondisionalnya, kesejahteraannya, kemasyarakatan. Tidak adanya tanpa adanya pembunuhan, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya pukul-pukulan. Semuanya itu Islam mengajarkan dengan baik, yaitu rahmatan lil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.